Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu Pak Koman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Gede? Sangat baik Pak Koman. Baik. Apa yang ingin Pak Gede sampaikan pada percakapan kita pada kali ini? Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah terkait pembelajaran saya di kelas Pak Koman, di mana siswa-siswa saya tersebut kebanyakan diam dalam proses pembelajaran. Berarti masih kurang aktif dalam Ya. pembelajaran. Nah, apa tujuan yang ingin Pak Gede capai nantinya? Yang ingin saya harapkan di sini adalah siswa-siswa saya tersebut menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas Pak Koman. Baik, jadi pembelajaran yang aktif itu menurut Pak Gede seperti apa ya? Kalau menurut saya pembelajaran yang aktif itu adalah komunikasi dua arah Pak Koman, di mana ada respon dari guru dan siswa. Kemudian yang kedua itu mereka sangat senang dalam pembelajaran. Dan yang ketiga mereka bersemangat di dalam pembelajaran. Baik, jadi pembelajaran aktif itu ada komunikasi dua arah ya. Jadi sehingga pembelajarannya bisa aktif di kelas nanti. Nah, kalau dipersentasekan Pak Gede kira-kira berapa keaktifan murid? Kalau misalkan skalanya dari 0 sampai 100. Kalau presentasinya kalau sekarang sih masih ke dalam tahap 4 Pak Koman. Maksudnya 40%. Nah, 40%. Berarti masih di bawah 50%. Ya, itu udah Pak Koman masih di bawah 50. Baik, jadi permasalahan yang dihadapi Pak Gede adalah siswanya masih kurang aktif. Kira-kira apa penyebabnya Pak Gede yang menurut Pak Gede amati selama ini? Mungkin penyebabnya di sini yang saya tahu, saya jarang memakai media pembelajaran Pak Koman. Di sini saya kebanyakan memakai metode ceramah dalam pembelajaran di kelas. Apa mungkin itu nanti sebagai salah satu penyebabnya? Baik, jadi Pak Gede selama ini banyak menggunakan metode ceramah, sehingga mungkin siswanya menjadi kebanyakan tidak aktif karena hanya mendengarkan pembelajaran dari Bapak. Nah, jadi seperti itu permasalahan dan juga penyebab pembelajaran di kelas itu menjadi tidak aktif. Nah, dari penyebab tadi yang sudah Pak Gede gali itu, kira-kira apa yang bisa Pak Gede lakukan nantinya untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin di sini saya akan mencoba menggunakan beberapa aplikasi Pak Koman dalam proses nanti pembelajaran. Contohnya mungkin saya akan mengkaitkan atau memberikan sebuah video yang menarik. Kemudian yang kedua itu mungkin saya akan menyelipkan beberapa game atau ice breaking. Dan terakhir ini mungkin saya akan memakai sebuah aplikasi yang mereka sukai. Salah satunya yang sekarang sedang viral itu mungkin TikTok Pak Koman. Mungkin itu nanti saya akan coba pakai dalam proses pembelajaran. Baik, jadi di sini Pak Gede nantinya akan lebih banyak menggunakan video dalam pembelajaran dan juga memberikan game, kemudian ice breaking dan juga nantinya menggunakan aplikasi TikTok untuk mendukung pembelajaran Pak Gede di kelas. Nah, setelah Pak Gede menemukan langkah-langkahnya nanti, kira-kira berapa persen yang mau Pak Gede tingkatkan nanti keaktifan murid di kelas tersebut? Oke. Nanti kalau sudah saya menerapkan, saya akan coba mengamati pertama dulu Pak Koman. Setelah itu yang saya harapkan dari proses tersebut kemungkinan 7 atau 8% Pak Koman. Jadi 70 sampai 80% yang nantinya ditargetkan Pak Gede targetnya dengan solusi yang sudah didapatkan tadi, seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran tersebut, apa kelebihan yang dimiliki Pak Gede untuk mendukung nanti solusi yang sudah ditemukan Pak Gede tersebut? Kelebihan yang saya rasakan di sini adalah di sini saya bisa memanfaatkan beberapa aplikasi Pak Koman. Contohnya apa? Saya bisa mengakses Canva, kemudian juga bisa mengakses KineMaster yang nanti bisa diedit dan nanti digabungkan dan disajikan kepada siswa.
Baik Pak Gede, ini sangat luar biasa sekali ya. Artinya potensi yang ada dalam diri Pak Gede itu bisa menggunakan aplikasi seperti apa. Ini akan menimbulkan proses aktif bagi siswa ketika nanti murid tersebut melihat atau menonton video pembelajaran yang Pak Gede tampilkan nantinya. Ini sangat bagus sekali Pak Gede. Nah, apa rencana Pak Gede ke depannya nantinya untuk mencapai target 7-80% ini untuk keaktifan murid? Rencananya yang ingin saya terapkan di sini adalah saya akan continue Pak Oman. Saya akan continue melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif, di mana salah satunya memakai media pembelajaran berupa video. Kemudian nanti saya akan melihat dan akan menyelipkan beberapa speaking yang tentunya ada hubungan dengan materi, dan juga akan memanfaatkan aplikasi yang sekarang atau yang disukai oleh para remaja. Baik Pak Gede, jadi artinya nantinya Pak Gede secara konsisten melakukan pembelajaran yang interaktif sehingga siswanya menjadi lebih aktif. Nah, kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilan Pak Gede nanti dalam menerapkan atau membuat muridnya lebih aktif? Indikatornya di sini adalah adanya proses komunikasi dua arah Pak Oman, di mana setiap saya memberikan pertanyaan, mereka menjawab dengan inisiatif mereka sendiri. Baik, jadi ada komunikasi dua arah ini ya. Berikutnya agar indikator keberhasilan ini dapat tercapai tentu membutuhkan dukungan baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga peserta didik. Nah, dukungan seperti apa yang Pak Gede butuhkan nantinya? Dukungan yang saya butuhkan di sini kemungkinan berupa support Pak Oman. Support, semangat oleh kepala sekolah terutama dan teman-teman sejawat, khususnya satu MGMP Pak. Nanti dukungan penuh ini ya, dukungan penuh bisa tercapai targetnya. Nah, berikutnya adalah kapan nantinya Pak Gede akan melaksanakan rencana aksinya? Kalau sudah saya berikan, Bapak memberikan ini percakapan yang sangat bagus, mungkin secepatnya Pak Oman, mungkin besok sudah saya bisa terapkan ini proses ini. Baik, jadi secepatnya ya, secepatnya ya. Nah, baik Pak Gede, jadi nantinya Pak Gede akan secepatnya melaksanakan rencana aksinya ini. Semoga nantinya bisa berjalan dengan lancar Pak Gede dan bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kita sudah berada di akhir sesi Pak Gede. Nah, kira-kira apa yang Pak Gede dapatkan dari diskusi atau percakapan kita pada kali ini? Oke, Pak Oman, yang saya dapatkan selama proses percakapan tadi ini adalah saya mendapatkan solusi Pak Oman, di mana solusi yang saya dapatkan itu adalah mengatasi siswa yang kebanyakan diam. Solusinya tersebut adalah mencoba merubah metode pembelajaran dengan interaktif, dengan salah satu contoh menggunakan media video, kemudian menyelipkan beberapa breaking, dan yang ketiga menggunakan aplikasi yang mereka sukai. Contohnya yang sekarang masih mereka sukai adalah berupa aplikasi TikTok. Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi intinya di sini adalah pembelajaran interaktif untuk mengatasi masalah murid yang banyak diam. Itu Pak Gede ya. Baik. Semoga prosesnya nanti berjalan lancar Pak Gede. Baik Pak Gede, semoga nanti prosesnya berjalan dengan lancar dan saya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu hasilnya. Baik, demikian percakapan kita pada kali ini. Saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.